Kalau lo klik dan nonton video ini, kemungkinannya lo lagi stres atau suka ngalamin stres. Yang lo perlu tahu, lo nggak sendirian. Berdasarkan riset systematic review dan meta-analysis yang dilakukan secara global, yang meliputi 32 negara dan hampir 400.000 peserta, 36,5% dilaporkan mengalami stres. Dan 50% yang berarti sekitar hampir 200.000 orang mengalami psychological distress. Artinya apa? Nanti akan kita bahas. Stres nggak cuma adalah pembunuh kreativitas dan produktivitas yang menghambat pekerjaan kita sehari-hari. Namun dia punya banyak banget dampak buruk terhadap emosi, fisik, kognitif, dan bahkan sikap kita. Seperti jadi lebih gampang marah, jadi nggak berenergi, jadi gampang pusing, penurunan sistem kekebalan tubuh, kesulitan fokus, menyalahgunakan alkohol, dan bahkan obat-obatan secara berlebih, dan lain-lainnya. Bahkan yang paling parah, riset membuktikan kalau kita mengalami stres mental yang sangat berat, kita bisa tiba-tiba meninggal. Setelah ngejabarin fakta-fakta ini, rasanya stres adalah hal yang buruk banget. Memang buruk, tapi sebelum kita lanjut, ada dua tipe stres yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Eustress versus distress. Simpelnya, eustress adalah stres positif, dan distress adalah stres negatif. Coba kita ingat-ingat, terakhir kali kita ujian, pasti ketika persiapan ujian, biasanya kita stres kan? Mikirin banyak banget yang harus dipelajarin, mikirin kira-kira nanti bisa lulus nggak ya? Dan mikirin nanti nilai teman kita lebih jelek nggak ya dari kita? Nggak lah, bercanda-bercanda. Maksud gue adalah ketika kita mempersiapkan diri kita pas ujian, pasti kita cenderung stres juga. Tapi stresnya adalah stres yang positif, karena stresnya ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ini nggak berlaku kalau lo nggak suka sama mata pelajarannya sih. Misalnya, hobi kita main gitar. Karena kita suka, pasti kita akan mau jadi lebih jago dan lebih jago lagi. Dari yang cuma bisa main 5 lagu, pengen jadi bisa main 50 lagu. Pasti jalan menuju bisa main 50 lagu itu nggak gampang dan penuh tantangan. Tapi kita suka tantangannya. Oleh karena itu, stres dalam konteks ini membantu kita untuk menjadi lebih baik. Makanya stresnya positif. Eustress. Berbeda dengan distress. Distress adalah konteks stres yang sebenarnya sering kita gunakan dalam keseharian kita. Stres yang buruk. Dimana kalau stres yang kita alami adalah distress, kita akan kewalahan, kita akan pusing, kita akan gampang kesel, dan dampak-dampak lainnya yang disebutkan di awal. Ingat kata psychological distress di awal? Itu menandakan bahwa 200.000 orang di seluruh dunia mengalami stres yang bersifat buruk. Alasan kenapa kita bisa stres ada banyak, mulai dari masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sosial, ataupun apapun yang sifatnya adalah masalah dengan kesulitan yang tinggi. Karena kita nggak bisa memecahkan masalah tersebut, alhasil kita stres. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Gue bukanlah seorang psikolog, tapi gue ngerasa bahwa banyak dari kita pasti setidaknya pernah mengalami stres dalam hidup. Dan yang namanya solusi terhadap masalah, apalagi kesehatan mental, pasti kita semua punya solusi yang berbeda yang sifatnya harus dipersonalisasi untuk diri kita masing-masing. Jadi dengan video ini, gue ingin berbagi cara gue untuk menghadapi stres dalam kehidupan gue. Semoga ada yang cocok dengan lo dan bisa membantu ketika nanti lo coba. So, berikut adalah beberapa cara untuk meredakan stres dalam hidup versi gue sendiri. Stress Free Hack 1. Cari tahu akar masalah. Balik lagi ke poin sebelumnya. Kita mengalami distress itu biasanya karena ada masalah yang belum. Bukan nggak ya, tapi belum bisa kita selesaikan. Jadi untuk jangka panjangnya, tujuan utama kita adalah untuk menyelesaikan akar masalah yang membuat kita stres ini. Masalahnya kalau kita stres, terkadang kita bahkan nggak tahu akar masalah kita tuh apa. Karena emosi kita tuh lebih dominan dan lebih cepat untuk bertingkah dibandingkan logika kita. Belum sempat mikir, udah pusing duluan, udah overthinking duluan, udah panik duluan. Tapi entah kenapa suatu hari pas gue lagi hampir burnout karena kerjaan, gue sempat mikir, bagaimana caranya bisa menghindar dari burnout ini? Pada dasarnya prinsip burnout itu adalah distress yang berkepanjangan dalam situasi pekerjaan. Jadi cara mencari akar permasalahannya juga sama. Dan ini adalah step yang gue temukan untuk mencari tahu akar masalah kita. 1. Renungi 3 hal yang paling sering muncul di pikiran lo pada satu hari tertentu. 2. Kemungkinannya 3 hal ini adalah stressors lo. 3. Pisahkan antara eustress dan distress. 4. Setelah sudah ketemu distressnya, cari solusi untuk buang atau hilangin distressnya. Hack yang satu ini gue juga bahas di ebook gue yang ngejelasin cara-cara agar lo bisa menghemat waktu dan membuat setiap detik di hari lo optimal. Intinya ebook ini ngebahas tentang time management. Cek dan download ebooknya, link ada di deskripsi. Stress Free Hack 2. Atur nafas, atur stres. Trik ini works like magic, bener-bener gue selalu pakai dan super efektif banget. Ketika kita stres, panik, cemas, atau apapun itu,
Yang berubah dari kita adalah pernapasan kita. Jadi, kalau kita mengontrol pernapasan kita, pasti kita bisa mengontrol emosi kita dan stres kita. Makanya kadang kita suka dengar kan, orang tuh bilang kalau kita tuh gampang marah, gampang stres, atau apapun itu, cobalah meditasi dan breathing exercises lainnya yang serupa. Gue punya satu breathing exercise favorit gue, dan gue selalu lakuin ini kalau lagi stres. Jadi, kalau lain kali lo lagi stres, coba tarik napas 2 kali dan hembuskan sekali. Tarik napasnya lewat hidung dan buangnya lewat mulut. Tarikan nafas yang pertama itu panjang, dan yang kedua itu agak cepat. Lalu hembusnya pelan-pelan. Mungkin lo bingung ya abis gue ngomong ini, apa sih tarik napas cepet-cepet, apa sih buang napas, gimana sih kan gitu kan. Jadi gue contohin aja, dan nanti kalau lo lagi stres, coba lakuin ini. Dengan ini kita jadi mengisi sel-sel paru-paru kita atau yang diketahui juga sebagai alveoli dengan sebanyak mungkin oksigen dan sesedikit mungkin karbon dioksida. Ini akan ngebantu kita untuk merasa lebih tenang dan jadi nggak stres lagi. Cobain ini, percaya gue ini pasti akan efektif banget. Kalau nggak efektif banget, pasti at least bisa meredakan stres sedikit. Nanti kasih tahu ya kalau misalnya berhasil atau nggak lewat DM ke Instagram gue. Stress Free Hack 3, Diving Reflex. Yang ini unik sih, dan gue udah sering lakuin juga dan super efektif juga. Kalau kita stres, jantung kita kan akan berdetak lebih kenceng kan ya. Nah, dengan cara ini kita jadi akan bisa melambatkan detak jantung kita agar kembali normal lagi secara langsung. Yang perlu kita lakuin adalah simple banget. Pergi ke kamar mandi, lalu cipratin air ke muka kita. Pastikan airnya air dingin ya. Dengan mencipratkan air ke muka kita ini akan mengaktifkan respon primitif di dalam tubuh kita yang namanya diving reflex. Ini adalah respon yang selalu dialami oleh para penyelam, makanya namanya diving reflex. Mereka akan mengalami ini ketika mereka sedang menyelam ke dalam perairan yang sangat dalam. Respon otomatis yang dialami oleh para penyelam ini ketika mereka sedang berada di kedalaman air yang cukup jauh dari permukaan adalah detak jantung mereka akan melambat. Ini terjadi untuk mengurangi oksigen yang digunakan dan dikirim ke seluruh bagian tubuhnya, supaya si penyelam ini bisa lebih tahan lama di dalam air. Dengan kita mencipratkan air ke muka kita, ini akan mengaktifkan diving reflex ini dan memberikan kita efek penurunan detak jantung yang sama, supaya kita bisa jadi lebih tenang. Cobain 3 hacks ini dan semoga ada yang cocok dan bisa lo pakai terus-menerus untuk membantu ketika lo lagi butuh. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum. Kalau lo suka konten-konten seputar pengembangan diri lainnya, entah itu produktivitas, membangun habit atau kebiasaan yang baik, growth mindset yang bagus untuk kita bisa berkembang, semuanya gue bahas di channel ini. Jangan lupa untuk cek link juga yang ada di description gue untuk resources lainnya yang gue punya. Stay positive and test negative. Sampai jumpa di video selanjutnya.